Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Amanda Cobb yang dia ini meninggal pada tahun 2001. Dan kasusnya Amanda cukup rumit di bagian tentang siapa yang udah ngelakuin itu sama Amanda. Apakah orang itu benar-benar bersalah atau enggak? Saranku untuk kalian yang nonton kasus ini, jangan berasumsi terlalu jauh tentang siapa yang udah ngelakuin itu sama Amanda sebelum kalian nonton sampai akhir. Terus sebelum masuk ke kasusnya Amanda, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kalian yang beragama Islam, dan untuk kalian yang non-Muslim, selamat weekend. Terus sedikit info aja, kalian bisa skip bagian ini kalau kalian nggak terlalu tertarik. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan lalu aku bikin akun TikTok, dan di situ isinya juga sama kayak yang ada di sini, tentang criminal case juga. Jadi kalau kalian misalkan nggak terlalu suka hal-hal rinci yang aku bahas di sini, kalian bisa beralih ke akun TikTokku. Dan di sana aku update-nya pas weekend aja, tapi seminggu update 3 video kalau bisa. Dan salah satu dari 3 video itu aku usahain salah satunya adalah konten yang juga aku bahas di sini. Amanda Rene Cobb lahir pada 14 April 1989 dari pasangan Mary Sue Davis dan Billy Wayne Cobb. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya adalah Jessica dan Kayla. Keluarga mereka tinggal di Rock Hill, Carolina Selatan. Mary kerja di sebuah pabrik, sementara Billy kerja paruh waktu sebagai pengantar ayam. Keuangan keluarga mereka cukup mengkhawatirkan. Gajinya Billy sama Mary nggak cukup untuk biaya hidup keluarga mereka. Jadi kadang keluarga mereka yang lain bakalan traktir mereka untuk makan malam atau kirimin mereka makanan. Amanda bermimpi kalau pas besar nanti dia mau punya peternakan, kuda, dan dia juga bercita-cita jadi dokter hewan. Amanda juga berbakat di musik, dia suka banget nyanyi, suaranya bagus, dan dia juga mainin biola. Tahun 1999, panggilan anonim melaporkan Billy sama Mary ke Departemen Layanan Sosial dengan tuduhan penelantaran anak. Jadi pada saat itu, keluarga Cobb tinggal di rumah yang bisa dibilang kecil banget untuk jumlah anggota keluarga mereka. Dan rumah itu juga nggak ada kamar mandinya, nggak ada toiletnya. Jadi tiap kali keluarga Cobb mau buang air, mereka lakuin itu di ember. Makanya di rumah keluarga Cobb banyak banget ember berisi kotoran manusia. Dan itu rumah juga kotor banget, banyak banget serangga, tikus, kecoa, juga bahkan makanan busuk sama basi itu berserakan di mana-mana di itu rumah. Jadi itu rumah benar-benar kotor banget. Kemudian polisi akhirnya menuntut Billy sama Mary dengan tuduhan kelalaian yang melanggar hukum. Dan mereka juga dituduh mengabaikan perawatan untuk anak-anak mereka, yang untuk semua tuduhan itu Mary sama Billy mengaku bersalah. Kemudian selama waktu itu, ketiga anak keluarga Cobb tinggal di rumah asuh yang mereka baru bisa tinggal bareng sama orang tua mereka setelah orang tua mereka bisa mendapatkan rumah yang layak huni untuk ketiga anaknya. Dan setelah anak-anak keluarga Cobb akhirnya balik lagi tinggal sama orang tuanya, justru keadaannya tambah buruk. Karena sekarang mereka harus tidur dengan kipas langit-langit yang harus nyala. Apapun keadaan atau cuaca di luar, itu kipas harus tetap nyala. Alasannya, karena kalau pas mereka tidur dan itu kipas nggak dihidupin, mereka bakal dikerubungin sama kecoa. Kemudian menurut pengakuan adik-adik Amanda, Billy cukup kasar ke mereka bertiga. Bahkan pernah satu kali Amanda tubuhnya tuh penuh lebam karena abis dipukulin sama Billy. 28 November 2001 malam, Billy Wayne Cobb yang berusia 37 tahun cuma berempat di rumah sama 3 anaknya. Amanda 12 tahun, Jessica 11 tahun, dan Kayla 7 tahun. Sementara Mary, dia lagi pergi kerja shift malam. Kayla udah tidur dari jam 9, sementara Amanda bantuin Jessica kerjain PR-nya. Dan di situ Billy izinin mereka begadang sampai malam, sampai itu PR kelar. Dan Billy, dia juga nggak tidur malam itu, dia tungguin 2 anaknya itu sampai PR-nya Jessica kelar. Jam 1 malam, tugas-tugasnya Jessica udah selesai dan mereka bertiga langsung pergi tidur. 29 November jam 3 pagi, Billy kebangun dari tidurnya. Dia kemudian keluar dari kamarnya dan di situ dia ngerasa aneh karena lampu rumahnya nyala. Padahal dia bener-bener ingat pas tadi dirinya mau tidur, semua lampu rumah udah dia matiin. Takut ada apa-apa, Billy kemudian ngecek kamar anak-anaknya. Dan waktu itu, Jessica sama Kayla tidur satu kamar. Waktu Billy ngecek mereka, pintu kamar mereka kebuka dan waktu dirinya lihat ke dalam, Jessica sama Kayla masih tidur dengan nyenyak. Jadi di situ dia ngerasa aman dan nyaman karena anak-anaknya nggak apa-apa. Kemudian waktu dia pergi ke kamarnya Amanda dalam keadaan ketutup dan di situ dia mikir, oh mungkin tadi Amanda yang nyalain lampu rumah, mungkin dia pergi ke dapur untuk minum. Tanpa ngecek ke dalam kamarnya Amanda, Billy balik lagi ke kamarnya untuk
tidur. Sekitar jam 6 pagi Billy bangun karena suara alarm, dan di situ dia bilang kalau pada saat dirinya tidur, terus kebangun, terus tidur lagi, dia mimpi kalau Yesus bawa semua pengikutnya bareng sama dirinya, dan salah satu yang dibawa sama Yesus adalah Amanda, sementara si Billy ini ditinggal. Dan di situ karena dia ngerasa nggak enak, kayak dia punya feeling nggak enak, dia balik lagi untuk ngecek kamar anak-anaknya. Waktu dia ngelihat Jessica sama Kayla, mereka berdua masih tidur dengan nyenyak, dan di situ dia ngerasa, oh mereka berdua baik-baik aja. Dan waktu dia pergi ke kamarnya Amanda, dia coba untuk panggil Amanda, ketuk pintu kamarnya, tapi nggak ada respon dari dalam. Yang akhirnya di situ Billy coba untuk masuk paksa, tapi waktu dia mau buka pintu kamarnya Amanda, itu pintu kehalang sama pintu lemari yang kebuka. Akhirnya Billy terpaksa untuk tendang kenceng pintu kamarnya Amanda biar dia bisa masuk, dan disitulah dia kemudian lihat Amanda ada di atas tempat tidurnya dalam keadaan telungkup, leher Amanda kelilit selimut warna hijau, badan Amanda udah bengkak dan penuh memar. Sebagian bilang kalau pada saat itu Amanda pakai pakaian lengkap, sementara sebagian lagi bilang kalau pada saat itu Amanda setengah telanjang. Dan Amanda pada saat itu udah meninggal. Billy kemudian tutup tubuh Amanda pakai selimut, yang di situ dia rasain tubuh Amanda yang udah dingin banget, dan setelahnya Billy telepon 911. Dan rekaman suara Billy waktu telepon 911 menurut orang-orang benar-benar dingin dan tenang banget. Nggak lama setelah telepon Billy ke 911, para medis datang ke rumahnya, dan waktu mereka ngecek Amanda, di situ dipastikan kalau Amanda udah nggak tertolong lagi. Salah satu dari mereka kemudian deketin Billy untuk tanya, udah berapa lama Amanda meninggal? Dan jawaban Billy adalah, udah beberapa jam yang lalu. Dan di situ orang-orang kayak, dari mana kamu tahu kalau Amanda udah meninggal dari beberapa jam yang lalu? Oke lah, misal kalau pakai logika, misal kamu ngomong kayak gitu karena kamu ngerasain kulit Amanda yang udah dingin. Tapi untuk seorang ayah yang baru aja kehilangan anaknya, untuk seorang ayah yang temuin anaknya udah dalam keadaan meninggal seperti itu, logika nggak bakalan jalan secepat itu. Mereka atau kebanyakan dari mereka pasti bakalan bilang kalau nggak tahu. Mereka pasti bakalan bilang nggak tahu, bukan bilang udah beberapa jam yang lalu. Kemudian waktu Billy ditanya tentang apa yang terjadi, dia bilang kalau Amanda punya kebiasaan suka tidur guling-guling, gerak ke sana ke sini, yang kemungkinan dia kelilit selimutnya sendiri sampai kecekik. Aneh nggak? Segila-gilanya cara tidur, mau masa iya kamu kecekik dan nggak kebangun? Waktu polisi melakukan penyelidikan, nggak ditemukan tanda-tanda masuk paksa. Yang menurut polisi cuma ada dua kemungkinan untuk itu. Antara si pelaku dibukain pintu sama orang yang tinggal di dalam rumah, atau pelakunya adalah orang yang tinggal di dalam rumah. Kemudian menurut Billy sama Jessica, pada malam itu sebelum tidur mereka udah kunci semua pintu dan jendela rumah. Jadi nggak mungkin ada orang asing yang bisa masuk ke dalam rumah mereka tanpa meninggalkan bukti atau tanpa meninggalkan jejak kerusakan apapun. Waktu polisi melakukan pemeriksaan di rumah keluarga Cobb, mereka benar-benar kesulitan banget di situ karena rumah keluarga Cobb benar-benar kotor dan berantakan banget. Baju-baju ada di tiap sudut dan penuhi lantai, makanan basi dan busuk ada di mana-mana, kecoa di mana-mana, ember berisi kotoran manusia juga ada di mana-mana. Bahkan waktu mereka masuk ke kamarnya Amanda, mereka nggak tahu atau mereka nggak bisa menentukan apakah Amanda sempat melakukan perlawanan atau enggak, karena itu kamar emang udah berantakan. Polisi kemudian nyorot sikap Billy yang benar-benar tenang banget, yang bahkan waktu polisi sampai rumahnya Billy ini ada di depan komputernya. Ya, di situ kayak normal nggak sih anakmu meninggal dan dengan santainya atau dengan tenangnya kamu ada di depan komputermu? Billy kemudian ditanya, apa kamu dengar sesuatu semalam? Dan Billy bilang, enggak, karena semalam dia tidur pakai mesin CPAP, yang itu kayak alat bantu pernafasan biar kamu tidur lebih nyenyak dan suaranya cukup bising. Saya Billy ini nggak dengar suara apapun. Sementara waktu Jessica ditanya, dia bilang kalau dirinya dengar suara orang merintih, tapi dia nggak terlalu peduli dan anggap itu mimpi. Pada hari itu Billy juga dibawa ke rumah sakit untuk diambil DNA-nya, dan selama waktu itu Billy kemudian bilang kalau mungkin DNA dari kulitnya ada di kukunya Amanda karena semalam punggungnya gatal dan minta Amanda untuk garukin. Setelahnya hasil otopsi Amanda keluar dan hasilnya adalah yang pertama, Amanda meninggal antara jam 2 atau 4 pagi. 2. Baju Amanda sengaja dipakein sama orang lain. 3. Celana Amanda nggak ditarik sepenuhnya. 4. Bra Amanda dilepas. 5. Ada luka di kepala Amanda yang nunjukin kalau dia dipukul berkali-kali. 6. Amanda dicekik. 7. Tubuh Amanda dibalik beberapa kali waktu dia udah meninggal. 8. Luka Amanda konsisten dengan luka yang disebabkan oleh orang dengan berat lebih dari 300 pound, yang itu kayak 135 kilo. Dan orang itu duduk atau berlutut di atas tubuhnya Amanda. Kemudian pada saat itu berat badan Billy adalah 385 pound atau setara 174 kilo. 9. Amanda mengalami kekerasan seksual dengan berbagai cara dan luka di area pribadinya disebabkan oleh benda keras. 10. Ada bekas gigitan di dada kiri Amanda.
Karena di situ polisi benar-benar curiga banget sama Billy. Dari yang nggak ada tanda-tanda masuk paksa, kemungkinan pembunuh Amanda memiliki berat lebih dari 300 pound dan berat Billy adalah 385 pound. Billy yang kelihatan tenang-tenang aja dengan kematian Amanda dan alasan-alasan aneh yang dia buat, terutama tentang Amanda yang kecekik sendiri waktu tidur. Selama interogasi awal, Billy selalu bilang kalau bukan dia pelakunya. Tapi polisi, mereka kemudian bilang sama Billy kalau kami udah ngambil sampel air liur, sperma, dan lain-lain di tubuhnya Amanda yang itu adalah miliknya pelaku yang kemungkinan besar itu bakalan cocok dengan DNA-mu. Di situ Billy tetap bilang kalau bukan dia pelakunya. Dan rekaman interview Billy pada hari pertama, kalau dihitung-hitung dia ngomong kalau bukan dia pelakunya sebanyak 650 kali. Sebanyak itu Billy bilang kalau bukan dia pelakunya, polisi nggak peduli. Mereka tetap percaya kalau Billy adalah pelakunya dan entah apapun jawabannya Billy, mereka udah siap untuk menahan Billy. Terlepas dari Billy yang bilang kalau bukan dia pelakunya, polisi kemudian menangkap dan menuntut Billy dengan 3 tuduhan pengabaian yang melanggar hukum karena kondisi rumahnya nggak layak huni untuk ketiga anaknya. Hari kedua interview, Billy minta tes poligraf yang di situ dia percaya kalau dirinya bakalan lolos tes poligraf, dan kalau dia udah lolos tes poligraf, polisi pasti bakalan percaya sama omongannya. Tapi sayangnya hasil tes poligraf Billy dinyatakan gagal. Dari situ Billy kemudian tanya sama orang yang melakukan tes poligraf ke dirinya, apa mungkin aku ngelakuin itu pas aku lagi tidur? Apa mungkin aku ngelakuin itu dan setelahnya aku nggak inget apapun? Jadi Billy ini mulai mempertanyakan ingatannya sendiri. Setelahnya detektif juga selalu tanya sama Billy, apa benar kamu yang udah bunuh Amanda? Dan mereka juga bilang, kami tahu kalau kamu yang bunuh Amanda. Kamu ngaku aja karena kami pasti bakalan bantu kamu. Jadi dari situ makin Billy mempertanyakan ingatannya sendiri sampai akhirnya dia bilang kalau emang dirinya adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosa Amanda. Billy bilang kalau pada 29 November jam 3 pagi, dirinya bangun dan pergi ke kamarnya Amanda untuk melakukan masturbasi. Waktu Amanda bangun dan ngelihat apa yang ayahnya lakuin, dia bener-bener marah banget di situ. Dan Billy, dia kemudian lompat ke atas tubuhnya Amanda. Dia pukul kepalanya Amanda pakai video game, cekik lehernya Amanda pakai kedua tangannya, juga pakai selimut warna hijau. Setelahnya, Billy melakukan penyerangan seksual ke Amanda, bahkan dia pakai gagang sapu. Dan setelah lakuin semua itu, Billy tinggalin Amanda begitu aja dan dia balik ke kamarnya. 2 hari setelah mengaku bersalah, Billy minta dipertemukan dengan detektif yang selama ini menginterogasi dirinya. Dan setelah dipertemukan dengan detektif tersebut, Billy mengubah pernyataannya tentang kronologi meninggalnya Amanda. Di pernyataan keduanya ini, Billy bilang kalau pada malam itu dirinya mimpi mantan pacarnya yang melakukan aborsi, dan bayi yang mantannya ini aborsi adalah bayinya. Billy kebangun dari tidurnya, dia kemudian dengar suara orang ketawa dan dia pergi ke kamarnya Amanda dan melakukan serangan seksual di situ. Selama waktu itu dirinya pukul dan cekik leher Amanda. Billy bilang kalau selama dirinya melakukan serangan seksual dan serangan fisik itu, dirinya nggak sadar kalau yang di depannya adalah Amanda, anaknya sendiri. Waktu Billy sadar kalau yang di depannya adalah Amanda, semuanya udah terlambat karena Amanda udah meninggal. Dan di situ Billy kemudian bersihin apapun yang bisa mengarahkan kematian Amanda ke dirinya. Billy juga lanjut lilitin selimut ke lehernya Amanda biar orang-orang pada mikir kalau itu adalah kecelakaan. Yang selama waktu itu, Billy berharap kalau apa yang dirinya lakukan itu adalah mimpi, bukan kenyataan. Setelahnya, Billy setuju untuk pergi ke rumahnya dan melakukan olah TKP. Yang selama waktu itu, tiap Billy bilang kalau aku pakai alat ini untuk memukul, aku pakai alat ini untuk ini itu. Polisi nggak ada satupun yang mengambil barang-barang itu untuk diperiksa. Setelahnya, Billy diinterogasi lagi. Dan lagi-lagi Billy mengubah pernyataannya. Pernyataan terbaru Billy adalah malam itu dia bangun karena dia mau buang air, tapi dia justru pergi ke kamarnya Amanda untuk masturbasi. Yang kemudian dia melakukan kekerasan seksual ke Amanda. Kemudian selama waktu itu, Amanda kan kebangun. Nah, waktu tahu kalau Amanda bangun, Billy buru-buru lompat ke tubuhnya Amanda sekaligus ngalangin Amanda biar nggak ngelihat sosoknya. Yang selama waktu itu, Amanda berkali-kali bilang, Daddy help me. Jadi dia kayak nggak tahu gitu loh kalau yang di belakangnya adalah ayahnya. Dan waktu itu posisinya Amanda tengkurap. Billy kemudian cekik leher Amanda. Amanda berontak. Billy pukul kepalanya Amanda dan lanjut cekik Amanda sampai akhirnya Amanda lemes. Dan di situ Billy kemudian ngelihat tali warna hijau di selimut. Dan dia kemudian ngelakuin sesuatu yang seolah-olah biar Amanda terlihat melakukan bunuh diri. Billy juga kemudian bilang kalau sejak Oktober 2001 dirinya sering pergi ke kamarnya Amanda tiap malam untuk lakuin pelecehan. Yang itu kemudian menambah tuntutannya Billy. Dari awal Billy diinterogasi, sebenarnya pengadilan udah mengirim seorang pengacara untuk mendampingi Billy. Tapi waktu pengacara ini datang ke kantor polisi dan dia berniat untuk ketemu atau masuk dan dampingin Billy selama diinterogasi, polisi nggak izinin semua itu.
Polisi bahkan kasih tunjuk surat pernyataan dari Billy untuk pengacaranya yang isinya adalah kalau Billy nggak bersedia untuk bertemu sama pengacaranya. Dan barulah setelah Billy selesai didakwa dan dia selesai kasih 3 pernyataan yang berbeda itu, si pengacaranya ini diizinkan untuk ketemu sama Billy. Waktu Billy akhirnya bisa ketemu sama pengacaranya, di situ pengacaranya tanya sama Billy, "Kenapa kamu nggak mau ketemu sama aku?" Dan di situ Billy bilang kalau dirinya terpaksa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau dirinya nggak mau ketemu sama pengacaranya. Karena kalau dia nggak mau tanda tanganin itu surat, polisi bilang kalau dirinya bakalan dihukum mati. Setelahnya, Billy mencabut semua pernyataannya dan dia juga bilang kalau dirinya nggak bersalah, tapi itu udah terlambat karena di pengadilan dia diputus bersalah. Setahun setelah pembunuhan Amanda, Billy selalu bilang kalau bukan dirinya pelakunya, tapi nggak ada satupun yang percaya. Phil Betty, seorang pengacara swasta dari Rock Hill, diminta untuk menangani kasus ini. Awalnya dia juga sama kayak orang-orang percaya kalau Billy adalah pelakunya. Dan waktu itu dia berniat cuma sekedar membantu Billy sebisanya. Kemudian waktu Phil ngobrol sama Billy, di situ dia tahu tentang gimana proses interogasi kasus Billy yang nggak didampingin sama pengacaranya, dipaksa untuk tanda tangan surat pernyataan yang nggak mau ketemu sama pengacaranya. Dan waktu polisi datang ke rumahnya Billy, nggak ada satupun barang yang Billy bilang kalau ini adalah senjata pembunuhan yang kemudian diperiksa sama polisi. Di situ, Phil mulai percaya kalau Billy nggak bersalah. Billy kemudian bilang, "Aku tahu kalau aku nggak bersalah dan aku udah bilang sama mereka dari awal berkali-kali kalau aku nggak bersalah. Tapi setelah diinterogasi selama berjam-jam yang keadaannya aku shock karena anakku meninggal dengan cara tragis, aku capek banget di situ. Yang itu kemudian ngebuat mereka ngeliat aku tanpa emosi." Billy juga bilang alasannya kasih pengakuan palsu awalnya untuk bikin mereka bingung dan dirinya percaya kalau polisi nggak bakalan ambil pernyataannya dengan serius. Lagian polisi tahu antara omongannya dengan bukti yang ada di TKP nggak ada yang cocok. Tapi perkiraannya salah karena polisi tanggepin omongannya dengan serius. Akhir tahun 2002, Phil dapat telepon dari kantor kejaksaan yang di situ mereka ngajak ketemuan untuk ngobrolin kasusnya Billy. Dan waktu itu, Phil pikir kalau mungkin mereka mau bikin kesepakatan tentang persidangan selanjutnya. Tapi di situ, Phil dikasih tahu kalau sebenarnya polisi udah pegang hasil tes DNA yang tertinggal di tubuhnya Amanda sejak Billy kasih pernyataan ketiganya. Yang ternyata DNA yang tertinggal di tubuhnya Amanda, entah itu air liur, sperma, dan lain-lain dari si pelaku, itu bukan punyanya Billy, tapi mereka tetap jadiin Billy sebagai pelaku. Phil kaget banget di situ, tapi dia juga senang karena artinya Billy benar-benar nggak bersalah dan dirinya bakalan lebih mudah untuk membebaskan Billy. Dan di situ Phil kemudian tanya sama mereka, "Kenapa kalian baru kasih tahu informasi ini sekarang?" Dan jawaban mereka adalah karena sekarang polisi udah tahu DNA siapa yang tertinggal di tubuhnya Amanda dan itu adalah DNA seorang pria bernama James Sanders, orang yang juga sering terlibat dengan kasus penyerangan seksual. Sedikit ngomongin tentang James, di tahun kematian Amanda, dia baru aja keluar dari penjara. Dan beberapa minggu sebelum kematian Amanda, dia pindah ke area rumah Amanda dan jarak rumah mereka cuma 2 blok. Beberapa minggu setelah kematian Amanda, sampai hampir setahun setelah kematian Amanda, James dilaporkan udah melakukan dan berusaha melakukan serangan seksual di lingkungan tempat tinggalnya dan Amanda sebanyak 4 kali. Dan di serangan terakhirnya itulah polisi melakukan tes DNA yang di situ hasilnya cocok dengan DNA yang tertinggal di tubuhnya Amanda. Dari situ James udah pasti dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa Amanda. Tapi polisi nggak mau lepasin Billy. Mereka kemudian anggap Billy kerjasama dengan James karena gimana bisa James masuk ke rumah Amanda tanpa ada tanda-tanda masuk paksa. Pasti Billy yang bawa dia masuk setelah dirinya lebih dulu menyerang Amanda secara seksual, kata polisi. Billy, dia kemudian bilang kalau dirinya nggak kenal sama James dan nggak pernah melakukan kontak apapun sama dia. Jadi gimana bisa dirinya melakukan kerjasama dengan James? Bukan cuma Billy yang bilang kalau dirinya nggak kenal sama James, tapi James juga bilang kalau dia nggak kenal sama Billy dan sebelumnya nggak pernah berinteraksi apapun. Tapi polisi, mereka nggak peduli. Mereka tetap jadiin Billy sama James sebagai tersangka di kasusnya Amanda. Dan mereka berdua kemudian disidang bersama-sama dengan tuduhan melakukan konspirasi pembunuhan dan penyerangan Amanda secara seksual. Selama waktu itu, banyak banget hal yang kemudian terungkap. Jadi ternyata, meskipun rumah keluarga Cobb dikunci dari dalam, tapi gampang banget untuk buka rumah mereka dari luar. Salah satu detektif kemudian coba untuk masuk ke rumah mereka pakai credit card, dan dia lakuin itu dengan gampang banget. Aku nggak tahu gimana caranya buka pintu rumah seseorang kunci pakai credit card, tapi itu detektif kemudian membuktikan kalau memang segampang itu masuk ke rumah keluarga Cobb.
Kemudian kalau kalian ingat tentang korban-korbannya James setelah kematian Amanda, di situ kan dia masuk ke rumah korban-korbannya tanpa meninggalkan bukti atau sama sekali nggak ada tanda-tanda masuk paksa di rumah yang James masukin. Itu kemudian nunjukin kalau James emang bisa dan mampu untuk masuk ke rumah seseorang tanpa meninggalkan bukti apapun. Bahkan detektif berpengalaman juga nggak bisa menemukan bukti atau tanda-tanda masuk paksa di rumah yang James masukin. Jadi emang seprofesional itu dia untuk masuk ke rumahnya orang tanpa ketahuan. Kemudian selama waktu itu, Billy sama James kan bilang kalau mereka nih nggak saling kenal, terutama Billy yang dia nih bener-bener nggak tahu siapa itu James. Dia bener-bener kayak nggak pernah ngelihat sosoknya James. Makanya waktu mereka akhirnya ditempatkan di satu penjara yang sama dan mereka kemudian berhadapan, mereka mulai ngobrol di situ. Waktu Billy tahu kalau ternyata James berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dengan dirinya, dia kemudian bilang sama James, "Oh, kamu berasal dari sana juga. Kamu tahu dong kalau aku di penjara karena kasus pembunuhan dan pemerkosaan anakku." Dan di situ James bilang, "Katakanlah aku tahu kalau kamu bukan pelakunya." Kemudian ternyata, 1 bulan setelah kematiannya Amanda, polisi interview Mary. Yang di situ mereka bilang sama Mary kalau DNA yang tertinggal di tubuhnya Amanda adalah DNA-nya Billy. Dan semua omongannya polisi sama Mary itu kan direkam. Tapi waktu di pengadilan, omongannya detektif yang bilang kalau DNA yang ada di tubuhnya Amanda adalah DNA-nya Billy, itu tuh nggak diikut sertakan. Yang ditunjukkan ke pengadilan adalah omongannya Mary aja. Polisi kemudian tunjukin foto otopsi Amanda ke Mary, dan di situ mereka juga menekan Mary untuk mendorong Billy supaya mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Amanda. Waktu Mary menolak, polisi ancam untuk penjarain 2 anaknya. Waktu Mary akhirnya dapat pengakuan dari Billy, dia kemudian samperin polisi dan dia bilang sama polisi, "Waktu aku lihat mata suamiku, aku tahu kalau bukan dia yang ngelakuin hal itu ke Amanda." 6 minggu setelahnya, Mary meninggal karena histerektomi, yang selama waktu itu dia dirawat sama temennya, Amy. Sedikit tentang Amy, dia bukan cuma temennya Mary, tapi dia juga temennya Billy. Yang selama waktu itu semua orang percaya kalau Amy ada di pihaknya Billy, dia bahkan gabung dengan tim pembela Billy. Dan selama waktu itu, antara Amy dengan Billy juga sering kirim-kiriman surat. Sampai akhirnya satu waktu Amy bilang kalau dirinya menerima surat dari Billy yang isinya adalah Billy mengakui sekali lagi kalau dirinya adalah pembunuhnya Amanda. Billy sendiri kemudian bilang kalau dirinya nggak pernah mengirim surat itu, dan waktu pengacaranya Billy melakukan tes untuk tulisan tangan tersebut, apakah emang benar-benar miliknya Billy atau bukan, orang yang memeriksa bilang kalau tulisan di amplop emang benar adalah tulisannya Billy, sementara tulisan di surat, dirinya nggak bisa memastikan apakah itu tulisannya Billy atau bukan. Yang itu kemudian ngebuat pengacaranya Billy percaya kalau surat tersebut dipalsukan. Kemudian setelahnya, tim pembela Billy tahu kalau ternyata selama ini Amy mengkhianati mereka. Jadi ternyata tiap kali mereka selesai ketemuan atau rapat atau ngobrolin apapun tentang kasusnya Billy dan rencana mereka di pengadilan, Amy bakalan temuin tim jaksa untuk bocorin semua obrolan mereka. Setelahnya, banyak banget hal yang terungkap dari sosoknya Amy yang ternyata dia sering kali bermasalah dengan hukum. Salah satunya, ada salah satu pasien di panti jompo yang adalah tanggung jawabnya Amy, yang dia nih meninggal karena overdosis insulin. Kemudian pengacaranya Billy bawa surat yang isinya adalah pengakuan Billy ke analis tulisan tangan yang lain, yang di situ kemudian dipastikan kalau tulisan tangan yang ada di surat tersebut bukan tulisan tangannya Billy. Selama persidangan, pengacaranya Billy kemudian bawa korban-korbannya James ke hadapan juri, biar para juri bisa ngeliat gimana pola kejahatannya James, yang dia nih ngelakuin itu sendirian, di malam hari bisa masuk ke rumah korban-korbannya tanpa menimbulkan kerusakan atau bukti apapun, dan kalau James adalah seorang pemerkosa berantai. Tim jaksa berargumen tentang hal ini, mereka bilang kalau semua korban-korbannya James nggak ada satupun yang adalah anak di bawah umur, dan nggak ada satupun dari mereka yang berakhir meninggal. Jadi, korban-korbannya James yang ditunjukkan sama pengacaranya Billy nggak cocok dengan kasusnya Amanda. Hakim, dia juga kemudian memutuskan kalau kasusnya James yang lain nggak bisa dibawa ke persidangannya Amanda karena nggak ada hubungannya dengan kasusnya Amanda. Jaksa kemudian bilang alasan logis kenapa nggak ada tanda-tanda masuk paksa sementara ada DNA-nya James di tubuhnya Amanda karena Billy yang persilahkan James untuk masuk setelah sebelumnya dia melakukan serangan ke Amanda terlebih dahulu. Jaksa juga kemudian menekankan tentang keadaan rumah keluarga Cobb yang benar-benar kacau banget, yang hampir nggak mungkin ada orang asing bisa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa nyalain lampu. Sementara pihak Billy bilang kalau Billy ini nggak bersalah, dia nggak ada hubungannya dengan kematian Amanda, dan jaksa cuma sekedar mengumpulkan bukti untuk mengirim orang yang nggak bersalah ke penjara. Apalagi Billy punya masalah mental, dan saat itu dia terpukul sama kematiannya Amanda. Jadi penyidik saat itu memanipulasi Billy biar dia mengakui sesuatu yang nggak dia lakuin. Ahli pengakuan palsu kemudian bilang kalau polisi melakukan beberapa teknik untuk buat Billy mengakui atau membuat pengakuan palsu.
Yang pertama adalah konfrontasi polisi yang mengklaim kalau mereka tahu Billy adalah pelakunya sebelum Billy mengaku. Yang kedua, detektif menolak untuk menerima pengakuan tidak bersalah Billy. Padahal waktu itu Billy udah bersedia melakukan tes poligraf, melepas pengacaranya, dan sebelum mengaku bersalah, Billy selalu bilang kalau dirinya nggak bersalah. Kenapa? Dari banyaknya pengakuan Billy atau usaha Billy untuk membuat dirinya nggak bersalah, kenapa sekalipun polisi nggak percaya sama dia? Kenapa sekalipun polisi nggak mempertimbangkan kalau Billy memang nggak bersalah? Apalagi, waktu polisi dapat hasil DNA yang tertinggal di tubuhnya Amanda dan ternyata itu bukan punyanya Billy, kenapa pada saat itu mereka nggak membela Billy? Kenapa mereka tetap jadiin Billy sebagai tersangka? Yang ketiga, penyidik menyarankan Billy untuk mengaku dan bilang kalau apa yang terjadi sama Amanda adalah kecelakaan. Kemudian yang keempat, interogasi dilakukan waktu Billy mengalami trauma, sedih, juga dia kelelahan karena interogasi yang dilakukan selama berhari-hari. Jadi interogasi yang dilakukan ke Billy emang jeda 1 atau 2 hari, tapi itu tetap dilakukan waktu dia dalam keadaan berduka dan capek. Polisi juga berkali-kali bilang sama Billy kalau dia memang adalah pelakunya. Sampai di satu titik, Billy mulai mempertanyakan realita. Billy mulai mempertanyakan ingatannya sendiri. Kemudian dari banyaknya bukti yang disajikan, hakim gak mengizinkan beberapa bukti ditunjukkan ke juri karena menurut hakim itu bisa mengarahkan juri pada kekeliruan logis. Bukti yang gak diizinkan, yang pertama adalah fakta tentang kalau setelah kematian Amanda, James melakukan 4 serangan seksual, dia juga bisa keluar masuk rumah korban-korbannya tanpa meninggalkan bukti apapun atau dia nggak meninggalkan tanda-tanda masuk paksa. Kemudian yang kedua adalah kesaksian dari seorang informan di penjara yang dia bilang kalau James pernah cerita ke dirinya kalau pernah memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil di Rock Hill. Pandangan semua orang tentang Billy langsung berubah waktu itu. Sekarang mereka percaya kalau Billy nggak bersalah dan dia pantas bebas. Apalagi Billy sama James terbukti nggak saling kenal dan nggak pernah ada interaksi apapun di antara mereka. Entah itu telepon, email, pesan, atau saksi-saksi dari orang di sekitar mereka. Sama sekali nggak ada yang menyebutkan atau menunjukkan kalau mereka berdua saling mengenal. Tapi juri, mereka ngelihat kalau Billy memang kerjasama dengan James. Dan karena hal itu, Billy tetap dinyatakan bersalah. Billy sama James kemudian diputus bersalah atas kasus Amanda dan mereka dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Pada tahun 2009, Billy mengajukan banding dengan alasan gak ada bukti yang menunjukkan kalau antara dirinya dengan James saling kenal. Jadi, gimana caranya mereka saling kerjasama dan melakukan kejahatan? Jaksa Agung kemudian mengajukan banding atas kasus ini, dan banding Billy kemudian dibatalkan. Kemudian tahun 2013, Mahkamah Agung Negara Bagian setuju dengan argumen kasus Billy yang dia nggak bersalah, tapi Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak untuk mendengar kasus ini. 9 Februari 2017, di usianya yang ke-53 tahun, Billy meninggal. April 2022, untuk pertama kalinya, dua adik Amanda yaitu Jessica sama Kayla ngomong ke media tentang kasus ini. Mereka bilang kalau ayah mereka bukan korban karena korban sebenarnya adalah Amanda. Mereka bilang kalau media terlalu fokus sama ayah mereka sampai lupa sama korban sebenarnya. Dan di situ mereka juga bilang kalau sebelumnya ayah mereka udah sering melakukan kekerasan fisik dan seksual ke mereka bertiga. Dan di situ semua orang kayak, ya udah nggak apa-apa kalau emang Billy dihukum untuk kekerasan fisik dan seksual ke anak-anaknya. Nggak masalah sama sekali kalau dia emang dihukum untuk itu. Tapi yang di sini yang jadi pertanyaan adalah, apakah Billy emang pelaku atas pembunuhan dan pemerkosaannya Amanda? Karena nggak ada satupun bukti yang menunjukkan kalau Billy terlibat di situ. Jadi segini kasus untuk hari ini. Gimana menurut kalian kasus hari ini? Setelah 1 bulan kemarin aku nggak muncul, akhirnya aku muncul dengan kasus ini. Makasih udah nonton videoku. Kita ketemu di video-video lainnya.